Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan di layar monitor dari kamera pengawas kecil CCTV yang dipasang Andy di ruang tamu rumah kami di London. Putraku Max duduk diam di depan sekantong makanan ringan, snack dan minuman manis. Dia baru berusia 6 tahun, usia di mana seharusnya dia berlarian dan bermain dengan nakal, tetapi punggungnya tampak membungkuk lesu, tidak ada senyum dan tidak ada suara apapun. Aku langsung terpaku dan tak bisa menahan diri untuk memegang dadaku. Sebagai seorang ibu, apakah aku memberikan waktu berkualitas seperti ini untuk anakku? Apakah cara asuhku salah? Air mata penyesalan dan keraguan menusuk hatiku. Aku bekerja di sebuah restoran kecil yang terkenal dengan jadwal yang tidak menentu, harus bergantian antara siang dan malam. Aku selalu merasa bersalah karena kehilangan waktu bersama anak demi pekerjaan. Ibu, hari ini ibu tidak main denganku lagi. Suara kecil Max menghancurkan hatiku lebih dari apapun. Andy, suamiku, juga selalu sibuk. Meskipun berada di rumah, dia sering duduk di depan komputer mempersiapkan rapat atau merangkum hasil kerja sehingga secara tak langsung mengabaikan Max. Ketika diminta untuk bermain, dia sering menjawab berulang kali, "Maaf ya, ayah tidak bisa main sekarang." Begitulah hari demi hari berlalu. Kami membutuhkan seseorang yang bisa menyiapkan makanan, memberikan waktu bermain, dan menciptakan keteraturan hidup untuknya. Bukan hanya orang yang mengisi waktu luang, tetapi orang yang bisa menjaga pertumbuhan Max. Karena alasan mendesak ini, kami memutuskan untuk mencari pengasuh. Tak lama kemudian ada 2 kandidat di hadapan kami. Salah satunya adalah Laura, wanita muda yang ceria, bersemangat, dan berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar. Yang satu lagi adalah Ibu Ratna, seorang wanita yang pindah dari Indonesia 10 tahun yang lalu. Senyumnya yang lembut dan nada suaranya yang tenang memberikan kesan mendalam bagiku. Namun dia berbicara bahasa Inggris dengan lambat, dan terkadang butuh waktu untuk mencari kosakata selama wawancara. Aku ragu. Mempertimbangkan perkembangan bahasa Max, mungkin sebaiknya memilih orang yang lancar berbahasa Inggris. Andy sepertinya melihat keraguanku. Dia berkata, demi kebaikan Max, mencari orang yang pandai bahasa Inggris mungkin lebih tepat. Aku menyetujuinya dengan samar. Dari luar itu tampak sebagai keputusan yang tepat. Namun saat itu kami tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa masalah besar bagi keluarga kami di kemudian hari. Kami memilih Laura sebagai pengasuh. Begitu dia membuka pintu, suara "Hello, good morning" yang cerah terdengar. Senyum ceria Laura membuatku merasa lega seketika. Saat menghadapi perkenalan diri dalam bahasa Inggrisnya, yang fasih, keraguan di hatiku menghilang dengan cepat. Malam pertama, Laura mengirim pesan beserta foto Max yang sedang tersenyum. Dia anak yang sangat baik. Kami bermain dengan sangat menyenangkan. Melihat pesan ini, aku menghela napas lega sedalam-dalamnya. Namun di saat yang sama ada sedikit perasaan tidak nyaman yang tersisa. Ruang tamu di latar belakang foto itu terlalu rapi hingga tampak tidak alami, seperti ruang pameran showroom. Mainan Max sudah disimpan semua ya. Aku berpikir begitu, tapi berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Namun hanya beberapa hari kemudian, perubahan mulai terlihat jelas. Di meja makan saat sarapan, ketika menghadapi roti dan telur yang kusiapkan, Max menggelengkan kepalanya. "Enggak mau, aku mau jajan snack." Penolakan mendadak ini membuatku tak percaya. Anak yang dulu memakan segala jenis makanan, dengan lahap kini menolak dan hanya menginginkan makanan manis. Malam itu aku berjalan ke ruang tamu. Ruangan itu kembali tertata rapi secara tidak wajar. Max duduk meringkuk di sofa menonton televisi. Aku bertanya, "Hari ini main apa saja?" Dia menjawab dengan suara lirih hanya, "Tidak ingat." Naluri keibuanku mengatakan, ada sesuatu yang salah. Aku bertanya pada Andy, dia pun menjawab, "Selera anak-anak bisa berubah. Dia mungkin cuma lelah, tapi aku tidak bisa menerimanya." Kekhawatiranku menjadi nyata pada suatu malam. Saat pulang kerja, aku menemukan banyak bungkus makanan ringan dibuang di tempat sampah dapur. Apakah ini makanannya? Ketika pikiran ini terlintas, keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku. Laura yang tersenyum seceria itu, apa yang dia sembunyikan di balik senyum cerahnya? Pertanyaan tak terjawab menekan hatiku dengan berat. Jika dibiarkan begini terus, bagaimana nasib Max? Ketakutan dan kegelisahan menyerbu.
Tanda bahaya terus berbunyi di kepalaku. Akhirnya suatu malam aku memutuskan. Aku tidak bisa lagi mengabaikan naluriku sendiri. Kamera pengawas di dalam rumah yang terpasang di sudut ruang tamu adalah satu-satunya petunjuk untuk mencari tahu penyebab perubahan Max. Ayo kita lihat rekaman kamera, kataku. Andy menunjukkan wajah sedikit tidak senang. Kamu curiga sampai segitunya. Tapi memang aneh sih. Suami istri itu saling bertatap mata membuka laptop, dan detik ketika tombol putar ditekan gambar di layar membuatku harus menahan napas. Adegan makan siang di ruang tamu. Max duduk di kursi di depannya ada sebungkus makanan ringan dan minuman manis. Laura tersenyum lebar di sampingnya dan berkata, "Anak pintar, good boy." Hatiku terasa diremas. Ini tidak benar kan? Jantungku berdetak cepat seperti jenderang, tanganku gemetar. Gambar terus berputar. Max mengulurkan tangan mengambil mainan balok kayu, tapi Laura mengambilnya dan menaruhnya kembali di rak. "Hari ini tidak boleh main, nanti berantakan," katanya, sambil menyalakan televisi dan menyodorkan remote. Max bergumam dengan suara kecil masakan yang ibu buat. Tapi Laura tersenyum dan berkata, "Masakan ibumu tidak enak. Makan ini lebih baik." Di detik itu air mataku mengalir tak terbendung. "Apa yang kau bicarakan?" Aku melihat Andy, di sampingku mengepalkan tinjunya erat-erat. Max di dalam video menatap televisi dengan tatapan kosong. Dia tidak tertawa keras atau berlarian seperti dulu. Tubuh kecilnya duduk diam seolah sedang dihukum. Aku menggigit bibirku. Ini bukan pengasuhan. Ini penelantaran. Suara tenang Andy bergetar menahan amarah. "Aku sudah cukup," kataku dengan tegas. Andy mengangguk mantap. "Besok kita harus akhiri ini." Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Bayangan punggung Max yang meringkuk dari kamera CCTV berulang kali di kepalaku. Setiap kali teringat punggung itu, dadaku terasa nyeri. Air mata tak berhenti mengalir. Keesokan paginya aku dan Andy duduk berdampingan di ruang tamu. Hati dipenuhi kemarahan dan kegelisahan. Bahkan bernapas pun terasa sesak. Tak lama suara bel pintu terdengar. Laura masuk dengan senyum cerah seperti biasa. "Selamat pagi." Duduklah, suara Andy berat dan dingin. Ekspresi Laura berubah sedikit seketika, tapi dia segera tersenyum kembali dan duduk di sofa. Aku membuka laptop dengan tangan gemetar dan memutar rekaman CCTV. Gambar Max yang duduk di depan makanan ringan, dan Laura yang berkata, "Masakan ibumu tidak enak," terpampang jelas di layar. Apa-apaan ini? Suaraku bergetar karena amarah yang tak terkendali. Laura mengangkat bahu dan tertawa tanpa rasa bersalah. "Ada masalah apa, anak? Diamkan, bagus bukan? Kalian juga jadi lebih santai." Kata-katanya yang tidak bertanggung jawab membuatku merasa darahku berdesir naik ke kepala. "Kamu membiarkan Max kecanduan makanan manis ditambah lagi merampas waktu bermainnya. Kamu pikir ini benar-benar merawat anak?" Andy membentak keras. "Ini penelantaran pengasuhan." Suara marahnya menggema. Bahkan Laura pun menghilangkan senyumnya, tapi dia dengan cepat menjadi kesal dan berkata dengan suara keras, "Kalau tidak puas urus saja anak sendiri, kalian kan sibuk sekali, makanya aku datang membantu." Di detik itu aku mengerti bahwa orang ini tidak pernah berniat bekerja demi Max sejak awal. Aku dipenuhi amarah dan memberitahunya dengan jelas, "Silakan keluar dari sini sekarang juga." Tiba-tiba Laura mendengus jijik berjalan ke pintu. Orang tua yang rewel sekali. Dia melontarkan kalimat itu dan membanting pintu dengan keras. Aku merosot di sofa. "Maafkan ibu ya Max, ini salah ibu yang salah memilih." Kata-kataku terputus-putus, suaraku bergetar. Saat itu terdengar langkah kaki kecil dari belakang. Max muncul dengan mata yang masih sedikit mengantuk. "Ibu." Mendengar suaranya yang lirih, aku tak tahan untuk memeluknya erat-erat. Ibu tidak akan menyakiti anak ini dengan pilihan yang salah untuk kedua kalinya. Pagi berikutnya setelah Laura diminta pergi, aku menyiapkan sarapan untuk Max. Roti panggang telur mata sapi dan pisang yang dulu sangat dia sukai. "Ayo makan," kataku lembut. Tapi Max tidak mau mengulurkan tangan mengambil sendok. Dia hanya menggeleng pelan. Tidak ada jajan. Hatiku terasa diremas. Max ini makanan yang sehat untuk tubuh nak. Kalau tidak makan makanan bergizi tidak akan ada. Tenaga aku mencoba membujuk tapi dia hanya menunduk tak bergerak. Andy yang berdiri bersedekap di samping bergumam pahit. Itu sudah menjadi kebiasaan sepenuhnya. Kata-kata itu terasa berat seperti vonis hukuman. Aku menyadari dengan pedih betapa rapuhnya kepercayaan itu ketika sudah dihancurkan.
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, tanyaku pada diri sendiri dengan suara lirih. Di luar jendela terdengar suara penuh kehidupan dari anak-anak tetangga yang pergi ke sekolah. Melihat punggung mereka, air mata mengalir dengan sendirinya. Mengapa anakku tidak bisa memiliki hidup seperti anak normal lainnya? Pertanyaan yang sama bergema di hatiku. Kenyataan tidak mengizinkan kami menunggu. Kami harus bekerja dan tidak bisa membiarkan Max sendirian. Harus cari pengasuh lagi ya. Suara Andy penuh dengan kebingungan mendalam. Tapi kami tak terpikir cara lain. Tapi kalau ketemu orang seperti itu lagi, bagaimana aku menggigit bibirku? Keluarga kami hanya menyisakan ruang kosong yang besar dan luka yang dalam. Kami haus akan seseorang yang bisa dipercaya, tapi juga kehilangan keberanian untuk percaya. Dikelilingi oleh perasaan bertentangan ini, saat itu kami sama sekali tidak tahu bahwa Ibu Ratna, wanita Indonesia yang pernah kami temui sekali saat wawancara, akan mengubah masa depan keluarga kami sepenuhnya. Beberapa hari setelah Laura pergi, aku dan Andy tak tahu harus berbuat apa. Meski berkata kami tidak bisa lagi mempercayai pengasuh, kenyataannya kami berdua tidak bisa merawat Max sendirian. Jika berhenti bekerja, hidup akan sulit. Tapi menerima orang baru ke rumah juga terasa menakutkan. Pergulatan batin berlangsung beberapa hari hingga suatu siang ada telepon masuk. Itu dari penanggung jawab agen penyalur pengasuh. Kejadian sebelumnya memberikan Anda pengalaman buruk. Kami sangat menyesal. Jika Anda bersedia, kami ingin merekomendasikan seseorang lagi. Aku mendengarkan dalam diam hati penuh keraguan. Ibu Ratna, orang yang pernah Anda wawancara sebelumnya. Beliau punya banyak pengalaman dan pernah dipercaya oleh banyak keluarga. Mendengar nama itu aku langsung mendongak. Ratna, aku ingat suasana wawancara waktu itu dengan jelas. Senyum lembut, nada suara yang tenang. Saat itu meski merasa dia jujur karena khawatir soal kemampuan bahasa Inggris, aku tidak memilihnya. Sampai sekarang, masih bisa tanyaku dengan suara kecil. Andy yang mendengar percakapan itu mengangguk diam di sampingku. Temui dia lagi dan mari kita bicara. Kata-kata ini membuat hatiku sedikit lebih ringan. Keesokan harinya kami mengundang Ibu Ratna ke rumah lagi. Dia masih berdiri di sana dengan suasana tenang seperti biasa. Sudah lama tidak bertemu ya, dia menundukkan kepala sedikit dengan sikap yang tampak agak gugup tapi tetap anggun. Di detik itu, yang kurasakan bukan sekadar formalitas, tapi perhatian yang tulus dari hati. Aku berkata terus terang, kami minta maaf tidak memilih ibu waktu itu, dan sekarang harus meminta ibu datang lagi. Ibu Ratna tersenyum. Tolong jangan khawatir. Waktu itu ibu pasti memutuskan dengan memikirkan anak sebagai prioritas utama kan. Itu adalah hal yang paling penting. Kata-kata ini meresap dalam kehatiku membuat mataku terasa panas. Dia adalah orang yang tidak terpaku pada formalitas, tapi menggunakan hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Mungkin orang ini bisa dititipi Max. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Maka cahaya baru mulai menyinari rumah kami lagi. Pagi itu saat Ibu Ratna datang ke rumah kami lagi karena ada pelajaran dari Laura, aku khawatir kejadian sama akan terulang. Tapi Ibu Ratna tidak panik. Dia duduk diam di kursi ruang tamu. Dia tidak mengeluarkan mainan atau bicara keras, hanya mengamati gerak-gerik Max dengan tenang. Kenapa tidak diajak main? Aku tak tahan untuk bertanya karena pengasuh sebelumnya biasanya langsung memulai permainan tertentu. Ibu Ratna menggeleng pelan dan menjawab dengan tenang. Pertama-tama, menunggu adalah hal yang penting. Anak tidak akan langsung membuka hati. Kita tunggu dia mendekat sendiri di lingkungan yang membuatnya merasa aman. Sikap ini membuatku terkejut. Pengasuh-pengasuh sebelumnya sepertinya punya tujuan utama mengendalikan anak secara efisien. Tapi Ibu Ratna berbeda. Dia menghormati hati Max dengan cara menunggu. Tak lama kemudian, Max menyadari keberadaan Ibu Ratna. Dia perlahan mendekat dengan hati-hati dan bertanya pelan. Lagi apa? Ibu Ratna tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Ini bunga kertas. Di Indonesia, kami melipat ini untuk menyampaikan harapan baik dan kelembutan. Dia menggunakan ujung jari yang terampil melipat selembar kertas menjadi bentuk bunga. Mata Max berbinar. Aku mau buat juga. Mendengar suaranya aku menahan napas. Max yang tadinya murung dan hanya menonton TV kini menunjukkan ketertarikan atas kemauannya sendiri. Ibu Ratna mengajarkan cara melipat dengan sabar. Jari-jari kecil Max bergerak dengan sungguh-sungguh.
Meskipun bunga kertas pertama yang dia lipat terlihat tidak sempurna, dia tersenyum. Aku bisa. Mendengar kata-kata itu, dadaku terasa nyeri karena haru. Malam itu Max berkata, "Plan Bu, hari ini aku senang sekali. Aku sudah lama tidak mendengar suaranya yang ceria seperti ini." Air mata mengalir tak terbendung. Aku merasa Ibu Ratna tidak memberikan layanan sekadar formalitas tapi perawatan dari hati. Caranya perlahan-lahan meluluhkan hati putraku. Beberapa hari berlalu, ekspresi Max perlahan melembut. Namun tantangan terbesar masih soal makanan. Dia masih menginginkan makanan manis dan hampir tidak menyentuh roti dan telur yang kusiapkan. Suatu hari Ibu Ratna berjalan ke dapur. "Hari ini kita makan buah sama-sama yuk." Dia mengeluarkan sebuah apel merah. Max mendongak. "Max, kita cuci ini sama-sama mau." Detik ketika Ibu Ratna menyodorkan apel ke Max, meski sedikit bingung dia menerima apel itu dengan tangan kecilnya dan berjalan ke keran air. Dia menyalakan keran dan menggosok apel dengan kedua tangan. Tetesan air memantulkan cahaya permukaan merah apel berkilau. Ibu Ratna melihatnya dan mengangguk lembut. "Mencucinya pintar sekali ya. Kalau dicuci dengan hati-hati begini rasanya akan jadi lebih enak." Max kembali dengan apel yang baru saja dia cuci dan memandanginya dengan teliti seolah itu adalah harta karun. Di matanya ada binar yang belum pernah ada sebelumnya. Ibu Ratna mengambil pisau, memotong apel menjadi potongan kecil yang aman dan menaruhnya di piring putih kecil. "Ini apel yang Max cuci sendiri. Coba makan sepotong yuk." Max ragu sejenak, tapi mungkin karena itu, apel yang baru dia cuci sendiri, dia mengulurkan tangan secara alami dan memasukkan potongan kecil ke mulutnya. Tiba-tiba senyum merekah di wajahnya. Manis sekali. Mendengar suaranya, aku tak tahan menutup mulut dengan tangan. Dadaku panas. Dia makan, Max makan apel. Air mataku mengalir. Ibu Ratna berkata dengan nada tenang, "Yang penting bukan jumlahnya, tapi keberanian untuk mencoba gigitan itu. Karena itu adalah sesuatu yang dia ikut terlibat di dalamnya, anak jadi tertarik secara alami." Aku melaporkan hal ini pada Andi bahwa hari ini Max makan apel yang dia cuci sendiri. Andi menunjukkan ekspresi terkejut sebelum tersenyum. Mungkin ini cuma langkah kecil, tapi ini perubahan yang pasti. Sejak saat itu aku mulai benar-benar mengerti bahwa makanan bukan sekadar mengisi perut tapi terhubung dengan minat dan hati. Sejak hari memakan apel itu ekspresi Max mulai kembali cerah. Dia memakan buah yang dia cuci sendiri. Pengalaman keberhasilan kecil ini perlahan mengurai simpul di hatinya. Ibu Ratna melihatnya dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Suatu siang dia berdiri di dapur dan membuka tutup panci pelan-pelan. Saat uap mengepul, aroma harum nasi memenuhi ruangan. "Wah, wangi sekali." Max tak tahan untuk berseru sambil menghirup aroma itu. Ibu Ratna berkata, "Kita buat bola-bola nasi yuk." Dia membasahi tangannya dengan air dan menggunakan kedua tangan untuk memadatkan nasi putih menjadi bulatan. Dia menggunakan ujung jari dengan lembut, sepertinya memasukkan kesungguhan ke dalam setiap butir nasi. Bola-bola nasi seperti ini sering dibuat oleh ibu-ibu di Indonesia untuk anak-anaknya, jelasnya. Max menatap sejenak, akhirnya berkata, "Pelan, aku juga mau buat." Ibu Ratna tersenyum dan menaruh semangkuk kecil nasi di hadapannya. Basahi tangan dengan sedikit air lalu kepal-kepal seperti ini. Max dengan wajah serius membungkus nasi di tangannya. Jari-jari kecilnya kesulitan membentuk sehingga bola nasi yang keluar bentuknya aneh, tidak bulat sempurna. Meski begitu dia tertawa bahagia. Menggigit bola nasi yang dibentuk dengan susah payah itu ke dalam mulutnya, matanya langsung berbinar. Enak. Mendengar kata itu aku tak tahan meneteskan air mata. Max makan nasi, kebahagiaan yang tak terlukiskan meledak di hatiku. Hanya beberapa minggu lalu putraku cuma tertarik pada snack dan jus. Tapi sekarang dia sedang memakan nasi yang dia buat sendiri. Ini seperti bukti telah mendapatkan kembali kehidupan sehari-hari yang hilang. Malam itu aku memberitahu Andy bahwa Max membuat bola nasi dan memakannya sendiri. Andy membelalakkan mata. Setelah terkejut dia tersenyum. "Cuma nasi kepal biasa kan?" Aku menggeleng. "Bukan begitu." Dia menikmati proses membuatnya sendiri sambil memakannya. Setelah kesuksesan kecil dengan bola nasi beberapa hari kemudian, Ibu Ratna menawarkan tantangan baru. "Hari ini kita buat sesuatu yang hangat yuk."
Dia berdiri di dapur mengeluarkan jamur dan sayuran, memasukkannya ke dalam panci berisi air dan perlahan memanaskannya. Aroma harum dan hangat menyebar ke seluruh ruangan. Aroma kuah bening ini membuat rasa rindu dan nyaman yang tak terlukiskan. Ini adalah sayur sup bening sup tahu ayam cincang. Di keluarga Indonesia, makanan ini sering ada di meja makan sehari-hari. Ibu Ratna berkata, sambil perlahan memasukkan ayam cincang ke dalam panci dengan hati-hati. Saat uap naik ruangan, semakin dipenuhi kehangatan. Aku tak tahan bertukar pandang dengan Andy. Aroma yang sungguh lembut. Ini adalah aroma yang memeluk hati yang jarang dirasakan dalam masakan rumahan Inggris. Max menatap panci dengan hati-hati. Awalnya kelihatannya seperti sup hijau ya. Ibu Ratna tersenyum. Warnanya mungkin biasa saja, tapi begitu diminum bahkan hati pun jadi hangat loh. Tak lama semangkuk kecil sup tahu ayam cincang disajikan di depan Max. Uap panas mengepul pelan, aroma harum lembut masuk ke hidungnya. Max menatap sejenak, akhirnya mengangkat sendok dan menyendoknya dengan hati-hati. Detik berikutnya ekspresinya berubah jadi takjub. Hangat, ucapnya pelan lalu menyendok 2,3 kali lagi secara alami. Melihat tingkahnya, hatiku penuh sukacita. Sarapan di rumah kami dulunya sereal dan jus sebagai menu utama. Sup, hangat bukan hal yang biasa saat sarapan. Tapi sekarang putraku di depanku tersenyum dan berkata, badan jadi hangat sambil menikmati sup itu. Di Indonesia ada istilah kehangatan dalam semangkuk sup. Hanya dengan adanya sup di meja makan tempat itu menjadi nyaman. Kata-kata Ibu Ratna terngiang di hatiku. Aku menyadari kebenaran yang tampak sederhana, tapi mudah dilupakan. Hanya dengan adanya sup hangat di meja, percakapan keluarga bertambah secara alami dan suasana jadi lembut. Sayur sup itu membawa kembali kehangatan ke dalam keluarga. Beberapa hari setelahnya, Ibu Ratna menawarkan tantangan baru lagi. Hari ini kita buat makanan spesial yuk, katanya sambil menaruh semangkuk bubur panas dan telur segar di meja. Mau makan telur mentah? Aku tak tahan mengerutkan kening. Di Inggris hampir tak ada yang makan telur mentah langsung atau setengah matang dicampur begitu saja karena risiko salmonella. Andy juga bertanya, aman. Tapi Ibu Ratna menjawab dengan nada tenang. Di Indonesia kami sangat teliti memilih telur yang segar. Saya sudah memastikan ini aman dan segar untuk dikonsumsi dengan cara dicampur ke bubur panas yang akan mematangkannya. Bagi anak-anak ini cara makan yang bernutrisi tinggi. Dia berkata sambil memecahkan telur ke dalam mangkuk kecil, meneteskan sedikit kecap asin, mengocok pelan, lalu menuangkannya ke atas bubur panas yang baru matang. Ini adalah bubur ayam ala rumahan yang disukai anak-anak. Max memandang bubur di mangkuk dengan penasaran. Ibu Ratna mengambil 1 sendok kecil dan menyodorkannya. Max coba makan. Setelah ragu sejenak, Max memasukkan suapan kecil itu ke mulutnya. Detik berikutnya, matanya membelalak. Pipinya menggembung. Manis, enak, suara cerianya terdengar. Aku menahan napas karena terkejut dan terharu. Tak kusangka makanan yang tak biasa seperti bubur telur ini bisa jadi makanan yang begitu lembut. Dadaku bergetar tanpa sebab. Benar-benar aman? Andy bertanya lagi. Ibu Ratna mengangguk dengan wajah serius. Tentu saja, saya memilih telur yang segar dan aman. Yang penting adalah mendapat pengalaman kebahagiaan menikmati makanan dalam lingkungan yang nyaman. Akhirnya, aku mengerti. Ini bukan sekadar makan biasa, tapi pendidikan yang memelihara jiwa. Max makan bubur dengan lahap sampai hampir habis. Akhirnya tersisa sedikit saja di mangkuk. Aku ingin bilang tidak usah dipaksakan, tapi Ibu Ratna menahanku pelan. Max, di Indonesia kami diajarkan untuk menghargai rezeki, bersyukur. Menghargai rezeki itu, apa? Max memiringkan kepala. Ibu Ratna menjelaskan dengan lembut, di dalam makanan ada usaha orang yang membuatnya dan kebaikan dari alam. Kalau disisakan dan dibuang sama saja menyia-nyiakan niat baik itu. Dia tidak memarahi tapi menyampaikan pelajaran dengan cara yang hangat. Max berpikir sejenak lalu memakan suapan terakhir perlahan. Lalu dia menangkupkan tangan kecilnya seperti pose salam. Sudah makan. Terima kasih. Melihat tingkahnya mataku terasa panas. Tidak bisa menahan air mata. Di Inggris meski bilang thank you setelah makan, tidak ada ungkapan rasa terima kasih dengan kesungguhan seperti ini.
Hari itu aku baru pertama kali tahu bahwa satu kata kecil bisa punya makna sedalam ini. Suatu hari aku pulang kerja larut malam lelah sampai hampir ambruk di sofa. Tapi yang berputar di kepalaku adalah soal Max. Ucapan, "Sudah makan, terima kasih." Setelah makan bubur itu, menyentuh hatiku, tapi di satu sudut masih ada sisa ketidaknyamanan. "Mau coba lihat CCTV?" Andy berkata pelan. Aku ragu sejenak. Meski aku percaya Ibu Ratna kenangan dikhianati sebelumnya masih membelenggu hati. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa aku jadi tenang. Layar laptop menyala, gambar mulai berputar, adegan di kamar tidur. Max tidur nyenyak di kasur. Ibu Ratna duduk di samping tempat tidur dan mengelus rambutnya pelan. "Hari ini kamu hebat sekali. Besok juga harus makan dengan semangat ya." Suara rendah dan lembut terdengar di rekaman. Seiring dengan kata-katanya napas, Max jadi pelan dan teratur. Aku menatap layar dengan haus. Dada terasa panas. Di saat aku tidak bekerja, dia mendukung jiwa anakku dengan begitu lembut. Aku sudah lama tidak melihat Max tidur senyaman ini. Suara Andy juga bergetar. Ingat waktu Laura ada Max terikat TV dan snack menutup hatinya sendiri. Tapi sekarang beda. Akumulasi hal-hal kecil di meja makan perlahan mengembalikan jiwa putra kita ke kondisi normal. Di gambar Max sudah tertidur pulas. Ibu Ratna menyelimutinya dengan hati-hati dan berdiri pelan. Punggungnya menunjukkan kebanggaan dan tanggung jawab tanpa mengharap balasan. Aku tak tahan bergumam, inilah pengasuhan yang sebenarnya. Bukan layanan formalitas, tapi tatapan yang melindungi masa depan anak. Saat ini dia telah menghubungkan kembali keluarga kami. Suatu siang Max dan Ibu Ratna sedang bermain balok kayu. Mereka menumpuk jadi menara lalu roboh. Suara tawa terdengar tak henti. Setelah main sebentar Ibu Ratna mulai membereskan balok kayu secara alami. Dia berkata pada Max yang menghentikan tangannya dengan lembut, "Max, kita bereskan sama-sama yuk." Awalnya Max bingung karena pengasuh sebelumnya selalu bilang main selesai tidak usah dibereskan dan membiarkannya begitu saja. Tapi Ibu Ratna tidak mendesak atau menyuruh. Dia hanya memasukkan balok ke kotak dengan tenang. Terpengaruh olehnya Max mulai ikut membereskan balok dengan tangan kecilnya. Ibu Ratna mengambil kaos kaki yang jatuh di lantai dan berkata, "Di Indonesia merapikan juga bagian dari pendidikan. Merawat barang itu berhubungan dengan merawat diri sendiri dan orang sekitar loh." Mendengar ini mata Max berbinar. Dia menaruh sandalnya di depan pintu dengan rapi lalu tersenyum puas. "Aku bisa." Ini bukan sekadar membereskan biasa, tapi dia mendapat pengalaman tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan menciptakan keteraturan mental lewat merapikan barang. Di Inggris banyak yang berpikir bersih-bersih dan merapikan adalah tugas orang dewasa, tapi cara Ibu Ratna berbeda. Dia memberikan rasa pencapaian pada anak bahwa aku bisa melakukannya dan pembelajaran terakumulasi secara alami dalam proses itu. "Max pintar sekali," kataku. Dia tersenyum bangga. Senyum itu penuh percaya diri. Nasihat kecil Ibu Ratna benar-benar membangun kebiasaan baru di hati Max. Malam akhir pekan aku dan Andy mengundang Ibu Ratna makan malam di rumah. Kami berniat menunjukkan rasa terima kasih. Suami istri berdiri di dapur menyiapkan makan malam. Meja penuh dengan daging dan salad yang kami siapkan dengan teliti, dan juga ada sepanci sayur sup yang dibawa Ibu Ratna. "Ini niat kecil dari saya. Kalau tidak keberatan silakan dinikmati bersama," kata Ibu Ratna dengan rendah hati. Tiba-tiba wajah Max bersinar. "Asyik sayur sup Bu Ratna." Mendengar suaranya dadaku bergetar. Max yang baru-baru ini selalu rewel minta jajan sekarang menantikan sup biasa. Perubahan ini seperti keajaiban. Kami duduk mengelilingi meja makan mengambil sendok. Max menyuap sup tahu ayam itu ke mulut dan tersenyum bahagia. Enak. Andy juga membelalak kaget karena terkejut sebelum tersenyum tenang. Sup ini benar-benar hangat. Sesaat kemudian, Andy menatap Ibu Ratna dengan serius, lalu bertanya, "Kenapa Anda bersedia melakukan sampai sejauh ini untuk anak orang lain?" Ibu Ratna diam sejenak lalu berkata, "Setelah anak saya dewasa ada rasa sepi di hati saya. Tapi saya sadar bahwa kasih sayang tidak terbatas hanya untuk satu orang tapi bisa dibagikan kepada semua anak." Mendengar kata-kata ini air mataku hampir tumpah. Ini benar-benar berbeda dari citra pengasuh yang dibatasi kontrak dan efisiensi.
Di sana berdiri seseorang yang tidak menganggap ini cuma pekerjaan, tapi seorang ibu lain yang penuh naluri keibuan, melindungi anak dengan kebanggaan dan kehangatan. Setelah makan malam, Max bangkit membereskan mainannya sendiri. Lalu dia melihat ke arahku dan Ibu Ratna dan berkata, "Terima kasih Ibu, terima kasih Bu Ratna." Meskipun kalimat ini sederhana, tapi penuh kekuatan dan terukir dalam di hatiku. Masa depan bukan lagi hal yang menakutkan. Keberadaan Ibu Ratna tidak hanya memberi kehangatan ibu kedua bagi kami, tapi juga membantu kami menemukan kembali ikatan keluarga yang hampir hilang. Perubahan Max dan keluarga kami akhirnya menjadi video yang menyebar ke seluruh dunia lewat media sosial. Video ini tidak ada efek khusus, hanya merekam meja makan sehari-hari dan pertumbuhan kecil. Namun gambar ini melintasi batas negara dan menyentuh hati banyak orang. Kolom komentar dipenuhi rasa takjub dan haru. Suara dari Amerika Serikat menulis, "Sebelumnya tidak pernah terpikir untuk memberikan waktu yang nyaman bagi anak, malah menuntut hasil saja. Ini sudut pandang yang juga dibutuhkan dalam pendidikan Amerika." Seorang ibu Inggris berkata, "Kata menghargai ini menyentuh hatiku. Bukan cuma mengajar anak agar tidak menyisakan makanan, tapi berterima kasih pada pembuat dan kebaikan alam. Aku juga ingin bilang begitu pada anakku." Komentar dari Prancis menunjukkan simpati terhadap budaya makan, meja makan sebagai pusat keluarga ini, tradisi yang juga dijunjung tinggi di Prancis. Tapi ucapan seperti sudah makan dan terima kasih ala Indonesia itu seperti sihir yang menghubungkan hati. Penonton Jerman berkomentar tentang pendidikan. Cara menangani membereskan barang tidak dilihat sebagai tugas anak semata, tapi sebagai pendidikan. Ini mengejutkanku. Kebiasaan kecil bisa membangun keteraturan mental, filosofi yang luar biasa. Suara dari berbagai negara Asia juga mengalir masuk. Pengasuh asal Indonesia ini menunjukkan kebanggaan pahlawan tanpa nama. Kita bisa merasakan kehangatan kemanusiaan yang melampaui kontrak dan efisiensi. Bola-bola nasi sayur sup bubur. Ini adalah makanan sederhana tapi punya kekuatan untuk membuat anak tersenyum. Sungguh menakjubkan. Detail kecil di meja makan yang sering diabaikan. Semua orang kini dibicarakan di seluruh dunia. Ini seperti keajaiban. Pertumbuhan Max dan pandangan hidup Ibu Ratna tidak hanya menolong satu keluarga, tapi juga mengingatkan dunia akan kebenaran universal. Makanan adalah memelihara jiwa. Dengan cara ini, tindakan sunyi seorang pengasuh asal Indonesia telah melintasi batas negara dan memperluas lingkaran empati dan rasa syukur. Kisah yang bermula dari dapur kecil telah menyalakan cahaya harapan di meja makan keluarga di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, silakan subscribe saluran ini dan tekan like. Kami berharap bisa menerima komentar Anda juga. Sampai jumpa di video berikutnya.